The Purpose Driven Life karya Rick Warren diterjemahkan oleh Paulus Adiwijaya, dibacakan oleh Sunardo Enfantius. Hari ke-25. Judul, diubahkan lewat persoalan. Untuk judul dari 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kutipan dari Madame Guyon, api penderitaanlah yang menghasilkan emas dari kesalehan. Allah memiliki suatu tujuan di balik segala masalah. Dia menggunakan keadaan-keadaan untuk mengembangkan karakter kita. Sebetulnya, Dia lebih bergantung pada keadaan untuk menjadikan kita serupa dengan Yesus ketimbang pada kegiatan kita membaca Alkitab. Alasannya jelas, Anda menghadapi berbagai keadaan 24 jam sehari. Yesus memperingatkan kita bahwa kita akan menghadapi aneka masalah di dunia. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap penderitaan atau terlindungi dari penderitaan, dan tidak seorang pun berselancar melalui kehidupan dengan bebas masalah. Kehidupan adalah serangkaian masalah. Setiap kali Anda memecahkan satu masalah, masalah lain sudah menanti untuk muncul. Tidak semua masalah itu besar, tetapi semuanya penting di dalam proses pertumbuhan yang disiapkan Allah bagi Anda. Petrus meyakinkan kita bahwa masalah-masalah itu normal, dengan mengatakan, janganlah bingung atau heran apabila kelak saudara mengalami cobaan-cobaan yang hebat. Sebab yang akan menimpa saudara bukanlah sesuatu yang aneh atau luar biasa. Allah memakai masalah-masalah untuk menarik Anda lebih dekat kepada dirinya. Alkitab mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Pengalaman-pengalaman penyembahan Anda yang paling hebat dan yang mendalam mungkin adalah dalam masa-masa tergelap Anda, yakni ketika Anda patah hati, ketika Anda merasa ditinggalkan, ketika Anda tidak dipilih, ketika penderitaannya luar biasa, dan Anda akan datang pada Allah sendiri. Selama penderitaanlah, kita belajar untuk menaikkan doa-doa kita yang paling murni, sepenuh hati, dan jujur kepada Allah. Ketika kita berada di dalam penderitaan, kita tidak memiliki tenaga untuk menaikkan doa-doa yang dangkal. Joni Eareckson Tada menulis, ketika kehidupan menyenangkan, kita mungkin meluncur lewat dengan mengetahui tentang Yesus, dengan meniru Dia dan mengutip perkataannya, serta membicarakannya. Tetapi, hanya dalam penderitaan, kita akan mengenal Yesus. Kita mempelajari berbagai hal tentang Allah di dalam penderitaan, karena tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Allah tentu saja bisa mencegah agar Yusuf tidak masuk penjara, mencegah agar Daniel tidak dimasukkan dalam gua singa, mencegah agar Yeremia tidak dimasukkan ke dalam perigi, mencegah agar Paulus tidak mengalami karam kapal 3 kali, dan mencegah 3 pemuda Ibrani agar tidak dibuang dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi Allah tidak melakukannya. Allah membiarkan masalah-masalah tersebut terjadi, dan sebagai hasilnya, setiap orang tersebut ditarik lebih dekat kepada Allah. Masalah-masalah mendorong kita untuk memandang pada Allah dan bergantung kepadanya, dan bukan pada diri kita sendiri. Paulus memberikan kesaksian tentang hal ini. Kami merasa bahwa ajal kami hampir sampai. Kami sadar bahwa kami tidak berdaya menolong diri sendiri. Tetapi hal itu baik, sebab dengan demikian kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Allah. Hanya Dialah yang dapat menyelamatkan kami. Anda tidak akan pernah mengetahui bahwa Allah itulah satu-satunya yang Anda butuhkan sebelum Allah menjadi satu-satunya yang Anda miliki. Apapun penyebabnya, tidak ada satupun masalah yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Segala sesuatu yang terjadi atas seorang anak Allah sudah disaring oleh Bapa, dan Dia bermaksud menggunakannya bagi kebaikan, meskipun iblis dan yang lainnya memaksudkannya untuk keburukan. Karena Allah adalah pemegang kendali tertinggi. Kecelakaan-kecelakaan hanyalah kejadian-kejadian di dalam rencana baik Allah bagi Anda. Karena setiap hari dari kehidupan Anda sudah tertulis pada penanggalan Allah sebelum Anda dilahirkan. Segala sesuatu yang terjadi pada Anda memiliki manfaat rohani. Segala sesuatu. Roma 8 ayat 28-29 menjelaskan alasannya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Memahami Roma 8
28-29. Inilah salah satu nas di dalam Alkitab yang paling banyak dikutip dan dipahami secara salah. Nas ini tidak berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan hasil sesuai dengan keinginanku. Jelas itu tidak benar. Nas tersebut juga tidak berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan akhir yang bahagia di dunia. Itu juga tidak benar. Ada banyak akhir yang tidak bahagia di dunia. Kita hidup di dalam sebuah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Hanya di surga, segala sesuatu dikerjakan secara sempurna seperti yang Allah inginkan. Karena itu, kita disuruh berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Untuk memahami sepenuhnya Roma 8, 28-29, Anda harus melihatnya frasa demi frasa. Kita tahu, pengharapan kita pada masa-masa yang sulit tidak didasarkan pada cara berpikir positif, cara berpikir khayal, atau optimisme alamiah. Pengharapan kita merupakan suatu kepastian yang didasarkan pada kebenaran-kebenaran bahwa Allah sepenuhnya memegang kendali atas alam semesta kita dan bahwa Dia mengasihi kita. Bahwa Allah mendatangkan. Ada perancang agung di balik segala sesuatu. Kehidupan Anda bukanlah hasil dari peluang, acak, nasib, atau keberuntungan. Anda sebuah rencana induk. Sejarah adalah kisahnya. Allah yang berkuasa. Kita membuat kesalahan, tetapi Allah tidak pernah membuat kesalahan. Allah tidak bisa membuat kesalahan karena Dia adalah Allah. Segala sesuatu. Rencana Allah bagi kehidupan Anda meliputi segala yang terjadi pada Anda, termasuk kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, dan luka hati Anda. Juga meliputi sakit penyakit hutang, bencana, perceraian, dan kematian orang-orang yang dikasihi. Allah bisa mendatangkan kebaikan dari kejahatan yang terburuk. Dia melakukannya di Kalvari. Turut bekerja, tidak secara terpisah atau tersendiri. Peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan Anda turut bekerja di dalam rencana Allah. Peristiwa-peristiwa tersebut bukan kejadian yang terpisah, melainkan bagian yang saling bergantung dari proses untuk menjadikan Anda serupa dengan Kristus. Untuk membuat kue, Anda harus menggunakan tepung, garam, telur mentah, gula, dan minyak. Kalau dimakan secara terpisah, masing-masing bahan tersebut tidak enak rasanya atau bahkan pahit. Tetapi pangganglah bahan-bahan itu bersama-sama dan bahan-bahan tersebut menjadi lezat. Jika Anda mau memberikan kepada Allah segala pengalaman Anda yang tidak enak dan tidak menyenangkan, Dia akan mencampurnya untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Ini bukan mengatakan bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan adalah baik. Banyak dari kejadian di dalam dunia kita adalah jahat dan buruk. Tetapi Allah adalah ahli untuk mendatangkan kebaikan dari hal itu. Dalam daftar silsilah Yesus Kristus, 4 wanita dimasukkan: Tamar, Rahab, Rut, dan Betsheba. Tamar merayu ayah mertuanya sampai ia hamil. Rahab ialah seorang pelacur. Rut bahkan bukan seorang Yahudi dan melanggar hukum dengan mengawini seorang laki-laki Yahudi. Betsheba melakukan perzinahan dengan Daud yang menyebabkan kematian suaminya. Ini benar-benar bukan reputasi yang baik, tetapi Allah mendatangkan kebaikan dari keburukan, dan Yesus datang melalui garis keturunan mereka. Tujuan Allah lebih besar ketimbang masalah kita, penderitaan kita, bahkan dosa kita. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Janji ini hanyalah bagi anak-anak Allah. Ini bukan untuk semua orang. Segala sesuatu mendatangkan keburukan bagi mereka yang hidup berlawanan dengan Allah dan yang mendesak untuk mengikuti keinginan mereka sendiri, sesuai dengan rencana Allah. Apakah rencana itu? Agar kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi di dalam kehidupan Anda, diizinkan demi rencana tersebut. Membangun karakter serupa dengan Kristus. Kita adalah bagian batu permata yang dibentuk dengan palu dan pahat penderitaan. Jika palu seorang ahli, batu permata tidak cukup kuat untuk merontokkan bagian pinggir kita yang kasar, Allah akan memakai sebuah palu godam. Jika kita benar-benar keras kepala, Allah akan memakai palu pelubang beton. Allah akan memakai apapun yang diperlukan. Semua masalah merupakan kesempatan untuk membangun karakter. Dan semakin sulit masalahnya, semakin besar potensi untuk membangun otot-otot rohani
dan serat moral. Paulus berkata, kita tahu bahwa penderitaan-penderitaan ini menghasilkan kesabaran, dan kesabaran menghasilkan karakter. Apa yang terjadi secara lahiriah di dalam kehidupan Anda tidaklah sepenting apa yang terjadi secara batiniah. Keadaan Anda bersifat sementara, tetapi karakter Anda akan kekal. Alkitab sering membandingkan percobaan dengan api pemurni logam yang membakar segala yang tidak murni. Petrus mengatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Seorang pengrajin perak ditanyai, bagaimana Anda tahu bahwa perak itu murni? Dia menjawab, bila saya melihat bayangan diri saya di dalamnya. Bila Anda sudah dimurnikan oleh pencobaan, orang-orang bisa melihat bayangan Yesus di dalam Anda. Yakobus mengatakan, di bawah tekanan, kehidupan imanmu dipaksa keluar dan menunjukkan warna aslinya. Karena Allah ingin menjadikan Anda serupa dengan Yesus, Dia akan membawa Anda melewati pengalaman-pengalaman yang sama seperti yang Yesus alami. Ini meliputi kesepian, pencobaan, tekanan, kecaman, penolakan, dan banyak penderitaan lainnya. Alkitab mengatakan, Yesus telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya dan mencapai kesempurnaannya. Mengapa Allah harus membebaskan kita dari apa yang Dia izinkan anaknya sendiri alami? Paulus mengatakan, kita mengalami persis seperti apa yang Kristus alami. Jika kita mengalami di masa-masa sulit bersama Dia, maka kita pasti akan melewati masa-masa yang baik bersama Dia. Menanggapi masalah-masalah seperti Yesus menanggapinya. Masalah-masalah tidak secara otomatis menghasilkan apa yang Allah maksudkan. Banyak orang menjadi kecewa dan bukannya menjadi lebih baik, serta menjadi tidak pernah bertumbuh. Anda harus menanggapi seperti cara Yesus menanggapi. Ingatlah bahwa rencana Allah itu baik. Allah mengetahui apa yang terbaik bagi Anda dan Ia memperhatikan kepentingan Anda. Allah memberitahu Yeremia, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yusuf memahami kebenaran ini pada saat ia memberitahu saudara-saudaranya yang telah menjualnya dalam perbudakan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Hizkia menyuarakan perasaan yang sama tentang penyakit yang mengancam nyawanya. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Kapanpun Allah mengatakan tidak terhadap permohonan Anda akan keringanan, ingatlah, Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Penting bahwa Anda tetap memfokus pada rencana Allah, bukan pada penderitaan atau masalah Anda. Inilah cara Yesus menanggung penderitaan salib, dan kita didorong untuk mengikuti teladannya. Arahkanlah pandangan saudara kepada Yesus, pemimpin dan pelatih kita. Ia telah rela mengalami kematian yang hina di kayu salib, karena ia tahu bahwa kelak akan ada sukacita baginya. Corrie ten Boom, yang menderita di dalam sebuah kamp maut Nazi, menjelaskan tentang kuasa dan memfokus. Jika Anda memandang pada dunia, Anda akan menderita. Jika Anda memandang diri sendiri, Anda akan tertekan. Namun, jika Anda memandang Kristus, Anda akan tenang. Fokus Anda akan menentukan perasaan-perasaan Anda. Rahasia ketekunan ialah mengingat bahwa penderitaan Anda bersifat sementara, tetapi upah Anda kekal. Musa tekun menjalani kehidupan yang penuh masalah, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Paulus tekun menanggung kesulitan dengan cara yang sama. Dia berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jangan menyerah pada pemikiran jangka pendek. Tetaplah memfokus pada hasil akhirnya. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bersukacitalah dan pengucap syukur. Alkitab menyuruh kita untuk mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagaimana mungkin? Perhatikan bahwa Allah menyuruh kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, bukan atas segala hal.
Allah tidak meminta Anda bersyukur atas kejahatan atau dosa, atas penderitaan, atau atas akibat-akibat menyakitkan dari hal-hal tersebut di dalam dunia. Sebaliknya, Allah ingin Anda mengucap syukur padanya karena Dia akan memakai masalah-masalah Anda untuk menggenapi tujuannya. Alkitab mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Alkitab tidak mengatakan bersukacitalah atas penderitaanmu. Itu merupakan masokisme, tanda kurung kepuasan yang diperoleh dari penderitaan. Anda bersukacita dalam Tuhan, tanpa peduli apapun yang terjadi. Anda bisa bersukacita di dalam kasih, perhatian, hikmat, kuasa, dan kesetiaan Allah. Yesus berkata, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Kita juga bisa bersukacita karena mengetahui bahwa Allah melewati penderitaan itu bersama kita. Kita bukan melayani Allah yang jauh dan acuh tak acuh, yang mengucapkan kata-kata klise yang membesarkan hati hanya dari pinggir lapangan yang aman. Sebaliknya, Allah masuk ke dalam penderitaan kita. Yesus melakukannya di dalam inkarnasi dan Roh-Nya melakukannya di dalam kita sekarang. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri, menolak untuk menyerah. Bersabar dan bertekunlah. Alkitab mengatakan, biarlah proses tersebut berlanjut sampai ketekunanmu berkembang penuh, dan kamu akan menemukan bahwa kamu telah menjadi manusia-manusia yang berkarakter dewasa tanpa kelemahan. Pembentukan karakter merupakan proses yang lambat. Kapanpun kita berupaya menghindari atau melarikan diri dari kesulitan dalam kehidupan, kita memotong proses tersebut, menunda pertumbuhan kita, dan sebenarnya berakhir dengan jenis penderitaan yang lebih buruk, yaitu jenis yang tidak bernilai, yang mengiringi tindakan menolak dan menghindar. Bila Anda memahami hasil-hasil kekal dari pengembangan karakter Anda akan lebih sedikit menaikkan doa-doa seperti bebaskan aku, tolong aku merasa enak, dan lebih banyak menaikkan doa-doa seperti bentuklah aku, pakailah ini untuk menjadikanku lebih serupa dengan Engkau. Anda mengetahui bahwa Anda sedang menjadi dewasa bila Anda mulai melihat tangan Allah di dalam lingkungan kehidupan yang acak, membingungkan, dan sepertinya tanpa arti. Jika Anda sedang menghadapi penderitaan sekarang, jangan bertanya, "Mengapa aku?" Tetapi bertanyalah, "Apa yang Engkau ingin agar aku pelajari?" Kemudian percayailah Allah dan tetap melakukan apa yang benar. Kamu perlu bertekun, tetapi dalam rencana Allah supaya kamu akan berada di sana untuk penggenapan yang dijanjikan. Jangan menyerah, bertumbuhlah. Pokok untuk direnungkan. Ada suatu tujuan di balik setiap masalah. Ayat untuk diingat, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dari Roma 8 ayat 28. Pertanyaan untuk dipikirkan, masalah apakah dalam kehidupan saya yang telah menyebabkan pertumbuhan terbesar dalam diri saya?